Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Oke. Kita awali terlebih dahulu dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan mencoba pada mata pelajaran hari ini fi hadhil madah, ya, di materi hari ini, yakni insyaallah ada di bagian pelajaran ad-darsul khamis, itu pelajaran kelima. Apa di sini antum bisa melihat ada kata fauqa, tahta, ala, fi, baina, wara'a, amama. Yang mana di sini artinya fauqa itu di atas, tahta itu di bawah, ala itu juga di atas, fi di atau di dalam, baina itu di antara, wara'a itu di belakang, amama itu di depan. Ulangi lagi, fauqa artinya di atas, tahta di bawah, ala juga di atas, fi juga di dalam, baina di antara, wara'a di belakang, dan amama di depan. Terus mungkin ada pertanyaan, apa sih bedanya ala dan fauqa? Memang artinya sama-sama di atas, tapi yang berbeda adalah ala di sini, ya, di atas, dan benda tersebut misalkan buku itu di atas meja. Nah, buku itu di atas meja, buku ini di atas meja menggunakan kata yang ala karena dia buku dan mejanya nempel, ya, jadi pakainya ala. Jadi alkitabu alal maktabi, buku itu di atas meja. Jadi karena dia nempel langsung dengan buku ini, langsung nempel di atas, berada di atas, tepat di atas mejanya, maka kita menggunakan kata ala. Jika fauqa di sini di atas, tapi untuk benda yang tidak langsung bersentuhan atau nempel, seperti kalau kita berada di bawah dan lampu ada di atas, nah maka lampu itu kita menggunakan kata fauqa. Jadi al-misbahu, lampu itu di atas kepala kita, ya, lampu al-misbahu, lampu, ya, lampu itu di atas kepala kita, al-misbahu fauqar ra'si, gitu. Jadi untuk fauqa itu bendanya tidak bersentuhan langsung, tidak menempel dengan bendanya. Jadi fauqa, ya, seperti tadi, ulangi lagi, lampu itu di atas kepala kita, dan berarti lampu itu tidak menempel di atas kepala kita, tapi di atas, menggantung, menempel di tempatnya, maka menggunakan fauqa, al-misbahu fauqar ra'si. Jadi lampu itu di atas kepala kita, di atas kepala, gitu ya. Kita ulangi lagi, fauqa di atas tapi tidak menempel bendanya, tahta itu artinya adalah di bawah, ala di atas dan bendanya itu menempel atau bersentuhan langsung, fi artinya di dalam, baina di antara, wara'a di belakang, amama di depan. Oke, kita lihat bagaimana penggunaan kalimat atau kata tersebut, huruf-huruf di atas tadi, ya. Seperti contoh di sini ada, kita baca al-maktabu fil fasli. Siapa yang tahu artinya al-maktabu fil fasli? Ya, al-maktabu artinya meja, fi di dalam, al-fasli kelas. Berarti meja itu di dalam kelas. Nah, yang menjadi ciri dari ini adalah teman-teman di atas tadi, fauqa, tahta, baina, dan wara'a, ala, dan kawan-kawannya. Setelah huruf tersebut dipakai maka harus kasrah. Jadi
meja itu di dalam kelas. Fil fasli, harus fil fasli, ya. Al maktabu fil fasli, nggak boleh al maktabu fil faslu, karena fi di sini dia fungsinya memajrurkan, memberikan huruf jar pada isim setelahnya. Jadi fi di sini juga bisa disebut sebagai huruf jar yang memajrurkan isim, maka harus fil fasli. Al maktabu fil fasli. Kita lihat di contoh yang lainnya, pasti dia banyak yang kasrah. Contoh yang kedua, al kurrasatu alal maktabi. Buku tulis itu, ya, al kurrasatu bimana buku tulis. Al kurrasatu alal maktabi. Buku tulis itu di atas meja. Nah, kita lihat alal maktabi, bukan alal maktaba, bukan alal maktabu, tapi alal maktabi, harus kasroh ujungnya. Ya, ini kasroh, ini juga kasroh. Ya, al kurrasatu alal maktabi. Lihat contoh yang ketiga lagi. Apa? Hadza maktabun wa dzalika saqfun. Nah, ini materi yang kemarin menunjukkan kata ini dan itu. Ya, masih ingat kan? Hadza itu untuk penggunaan yang jarak bendanya itu dekat. Hadza maktabun. Ya, ini adalah meja dan itu adalah saqfun. Apa arti saqfun? Saqfun artinya atap, atap yang ada di atas. Ya, atap atap itu tuh sebelum genteng, dekat tembok di atas. Ya, hadza maktabun wa dzalika saqfun. Ini adalah meja dan itu adalah atap. Paham? Kemudian contoh selanjutnya, al maktabu tahta saqfi. Meja itu di bawah saqfi. Mana saqfun? Sampai tadi di bawah atap. Jadi meja itu ada di bawah atap. Nah, lihat tahta, setelah tahta apa? Saqfi atau saqfu atau saqfa? Harus saqfi karena dia memberikan huruf majrur, memberikan posisinya sebagai majrur. Ya, tahta tadi harfu jar dan isim setelahnya harus kasrah atau majrur. Saqfi, enggak boleh saqfu. Oke? Bawahnya selanjutnya, contoh selanjutnya ada baca as-saburatu wal kursiyyu fil fasli. Nah, ini ada dua, papan tulis itu dan kursi itu di dalam kelas. Fil fasli, sekali lagi kita lihat ada di sini fi, ketemu lagi fil fasli, pasti dia fil fasli gitu. Enggak mungkin fil faslu, fil fasla, tidak mungkin karena dia harus kasroh bila ketemu huruf fi. Fil fasli, di kelas, di dalam masjid, fil masjidi, di dalam rumah, fil baiti, di dalam pasar atau di pasar, fis suqi, gitu. Ya, di hutan atau di dalam hutan, fil ghabati. Fahim tum jami'an, atau di sekolah, fil madrasati. Oke, jadi harus kasrah setelahnya, fil fasli, fil masjidi, fil madrasati. Oke, selanjutnya sini ada al maktabu alal ardi, ketemu dengan ala di atas, sama juga ardi, nggak boleh dha atau dhu. Artinya apa? Al maktabu alal ardi, meja itu di atas tanah atau bumi. Ya, jadi meja berada di atas tanah, di atas bumi. Selanjutnya, as-saqfu fawqal maqtabi. Nah, di sini menggunakan kata fawqa. Atapnya ini fawqal maqtabi. Atap yang ada di rumah kita, atap di atas rumah yang ada atapnya. Ya, bukan genteng tapi bawahnya itu atap. Fawqal maktabi, ada di atas meja. Bukan berarti atapnya itu nempel dengan mejanya, tapi
udah kita lihat, jadi kita tahu di sini menggunakan kata fauqa, beda dengan ala. Kalau fauqa tadi dia tidak nempel, ya kan? Antum melihat, antum pasti ngerti, pasti tahu bahwa meja ini misalkan, ya meja ini tidak nempel dengan atap yang ada di atas rumah. Jadi menggunakannya fauqa. Contohnya lagi di sini, as-saqafu fauqal maktabi. Jadi ya, atap itu di atas meja. Jadi menggunakan, kalau bendanya tadi tidak nempel dengan mejanya, menggunakan fauqa, bukan ala. Jadi menggunakan as-saqafu fauqal maktabi. Atap itu di atas meja. Betul, di atas meja, tapi tidak nempel. Makanya pakai fauqa, bukan ala. Beda dengan buku ini. Buku ini nempel langsung dengan meja, berarti al-maktabu alal salah. Ini adalah al-kitabu atau al-kurrasatu alal maktabi. Gitu. Jadi buku tulis ini di atas meja, pakainya ala bukan fauqa karena dia nempel langsung. Kalau bendanya begini. Nah, bendanya begini nggak nempel gitu dengan meja, maka pakainya fauqa gitu. Oke? Kalau yang nempel harusnya pakai ala. Bawahnya lagi ada al-ardu tahtas saqafi. Al-ardu tahtas saqafi. Bumi itu atau tanah itu di bawah atap. Betul. Tanah ini atau tanah itu di bawah atap. Ya, betul. Tanah atau bumi yang antum injak, antum pijak ada di bawah langsung, ya, di bawah langsung dari atap. Jadi nggak ada perbedaan. Kalau tahta itu kayaknya langsung semua, mau nempel atau nggak nempel tetap pakai tahta sepertinya, ya. Beda dengan fauqa. Fauqa tadi kan kalau dia yang nggak nempel, nggak bersentuhan langsung dengan bendanya, pakainya fauqa. Bendanya tersebut tidak nempel dengan yang ini. Saqfun dengan maktab, ya. Saqfun dengan maktab tidak nempel, makanya pakai fauqa. Kalau ini nempel, al maktabu alal ardi, meja itu di atas tanah. Kalau ini untuk di bawah tadi, di bawah al ardu tahtas saqfi, tanah itu di bawah atap. Gitu ya, dia nggak ada perbedaan kayaknya. Kita tahu kan bahwa ini tanah nih, tanah ada di bawah atap. Kita tahu bahwa atapnya di atap rumah ada di atas, terus tanah yang kita pinjak di bawah, kan nggak nempel. Tanah yang ada di bawah kita injak atau yang kita pijak kan nggak nempel dengan atap, tetap pakainya menggunakan tahta. Dan tidak lupa pula yang paling terpenting adalah harus kasroh saqfi. Jadi kalau menggunakan kata fauqa, baina, tahta, wara'a, ya, ala, amama, fi, setelahnya harus kasroh gitu. Fauqal maktabi, bainal madrasati, baina itu diantara, bainal madrasati, tahta syajarati, di bawah pohon, di belakang rumah, waro al baiti, ya, di atas meja, alal maktabi, di depan kelas, amamal fasli, di dalam rumah, fil baiti, semuanya ujungnya kasroh. Ya, fahim tum. Nah, contoh yang terakhir ada sini, al ardu wal maktabu wal maq'adu was saburatu tahta saqfi. Ada yang tahu artinya enggak? Al ardu, tanah itu, tanah, meja, bangku, wasaburoh, apa saburoh? Saburoh itu papan tulis, berada di mana? Di bawah atap, ya. Jadi tanah, meja, bangku, papan tulis berada di bawah atap. Semuanya di bawah, walaupun dia nggak nempel, tapi tetap pakainya tahta. Pahim tum? Oke, turun lagi ke bawah. Mudah-mudahan antum sampai sini ngerti ya.
Nanti kalau nggak ngerti, kalau belum mengerti, masih ada yang bingung, boleh ditanya di kolom komentar atau ya bisa ditanya di kolom komentar. Nah, selanjutnya ada contoh di sini, ada kalimat al-ustadzu fil fasli yang artinya seorang guru ada di dalam kelas. Kita lihat fil fasli, pasti fil fasli. Dia harus kasroh. Fil fasli. Nah, selanjutnya yang kedua, al-ustadzu amama tilmidzi. Guru itu ada di depan murid. Ya. Al-ustadzu amama tilmidzi. Guru itu di depan tilmid. Ya, guru itu di depan tilmid. Guru itu di depan murid-murid. Yang ketiga, as-saburatu wara al-ustadzi. Papan tulis itu di belakang guru. Semuanya terlihat kasroh ustadzi. Tuh, ada lagi. Watilmidzu fil fasli, dan murid itu di dalam kelas. Fil fasli lagi. Watilmidzu amamal ustadzi, dan murid itu di depan ustad, di depan guru. Amamal ustadzi harus kasroh. Wal maktabu amamal ustadzi, dan meja itu di depan guru. Gitu. Nah, sekarang contoh yang pakai baina. Contoh al ustadzu bainas saburati wal maktabi. Ulangi lagi. Al ustadzu bainas saburati wal maktabi. Guru itu di antara apa? Papan tulis dan meja. Jadi di antara papan tulis dan meja ada ustad. Jadi si ustad itu, si guru ini berada di antara papan tulis dan meja. Jadi kalau ada pertanyaan, ada apa? Madza bainas saburati wal maktabi? Ada apa? Ada siapa di antara papan tulis dan meja? Ya, di antara papan tulis dan meja ada ustad, ada gurunya. Nah, sekarang yang kedua, as-saburatu bainal ustadzi wal haiti. Ya, as-saburah, papan tulis itu di antara guru dan hait. Mana hait? Hait bermakna jidarun, sama. Haitun jidarun sama artinya dinding. Jadi ada di mana saburah? Saburah, papan tulis itu ada di antara guru dan dinding. Jadi dibalik sekarang pertanyaannya. Ada apa di antara guru dan dinding? Di antara guru dan dinding ada papan tulis. Oke, fahimtum jami'an? Oke, cukup dulu sampai sini. Nanti kita sambung lagi. Kita sebarkan terlebih dahulu. Oke, thank you very much. See you next time.